Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, kemarin kita membahas tentang fi'il madhi dan fi'il mudhari' ya. Apa agak ke sini Mas? Sini aja. Penuhi. Ini juga ke sini dulu. Nanti kalau pas nulis, misal Ustaz nulis baru kalian mundur. Sini dulu, deket sini. Deket sini, deket banget toh. Biar nggak habis suaranya Ustaz. Baik, kemarin kita membahas tentang fi'il madhi dan fi'il apa? Mudhari'. Sekarang kita baca dulu, baru nanti fi'il amr kita susulkan. Karena ada beberapa hukum yang berkaitan dengan fi'il mudhari' yang akan dibahas oleh musannif ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ammal madhi, adapun fi'il madhi, fahuwa maka bermula fi'il madhi adalah al-fi'lu adalah fi'il alladhi yang dalam menunjukkan apa fi'il tersebut ala maknan atas sebuah makna wujida yang ditemukan apa makna itu fi zamanil madhi di waktu yang lampau. Paham atau tidak anak-anak? Kata-kata maknan di sini yang dimaksud adalah al-hadath, adalah apa? Sebuah kejadian. Wadah atau tidak? Jadi fi'il madhi ini fi'il yang menunjukkan sebuah kejadian dan kejadiannya di masa lampau. Dan kemarin sudah Ustaz jelaskan apa yang dimaksud dengan apa? Masa lampau, yaitu qablat takallum. Qala fal mabniyu lil fa'ili minhu. Kemudian setelah ini penulis ingin membahas bagaimana kita mengetahui fi'il madhi tapi mabni lil ma'lum dan mabni lil majhul. Qala fal mabniyu maka fi'il madhi yang dibangun lil fa'ili terhadap fa'il. Paham atau tidak? Fal mabniyu maka cara mengartikannya bagaimana? Fal mabniyu maka mabni ngono ya. Lil fa'ili kepada fa'il untuk fa'il minhu dari fi'il madhi adalah apa? Adalah apabila sesuatu itu masa fi'il madhi karena ada apa awalnya fi'il madhi maftuhan adalah fathah. Adalah apa? Jadi apabila awalnya fi'il madhi itu fathah, maka kita tahu bahwa fi'il madhi itu adalah apa? Mabni lil ma'lum atau mabni lil fa'il. Kalau bahasa di sini ya, mabni lil fa'il. Sama. Aukana atau ada apa awwalu mutaharrikin awalnya yang berharokat minhu dari fi'il madhi maftuhan adalah maftuh. Wadah atau tidak anak-anak? Misal wazan ifta'ala. Wazan apa? Ifta'ala. Maka mana awal yang berharokat? Ifta'ala. Mana awal yang berharokat? Ta. Harokatnya apa? Fathah. Maka ini menunjukkan bahwa fi'il madhi ifta'ala ini adalah mabni lil fa'il. Faham tuh? Taib. Qala misaluhu, adapun misalnya, ini mubtada ya. Misaluhu adapun contohnya adalah lafadz nasara, nasara, nasaru, nasarat, nasarata, nasarna. Ini semuanya apa? Wadah? Nasarta, nasartuma, nasartum, nasarti, nasartuma, nasartunna, nasartu, nasarna. Ini semuanya mabni lil fa'il. Faham tuh? Kenapa mabni lil fa'il anak-anak? Karena awalnya berharokat apa? Fathah. Waqis dan kiaskan siapa kamu ala hadza atas ini af'ala wa fa'ala wa fa'ala wa fa'lala wa tafa'lala wada atau tidak anak-anak? Wafta'ala. Ini yang awal mutaharriknya fathah, maka mabni lil fa'il. Ifta'ala, wanfa'ala, wastaf'ala, waf'alalla, waf'au'ala. Ini semuanya mabni apa? Lil fa'il. Wada tanda anak-anak. Wala ta'tabir dan jangan menganggap siapa engkau harokatil alifati akan harokat-harokatnya alif
fil awaili di awal-awalnya tersebut. Maksudnya apa anak-anak? Jangan kalian mengatakan bahwa ifta'ala itu yang kalian anggap harokatnya alif depannya itu, hamzah depannya, hamzah wasal itu ifta'ala. Paham atau tidak? Jangan kalian anggap itu, tapi anggap pertama kali huruf yang berharokat yaitu ta. Maksudnya gini anak-anak, perhatikan. Saya memberikan kaidah bahwa kalau awalnya fathah maka mabni lil fa'il, atau awal yang berharokat itu fathah maka mabni lil fa'il. Wazan ifta'ala awal yang berharokat kan i hamzah itu Ustaz. Faham atau tidak? Jangan kalian anggap itu. Faham atau tidak? Kenapa jangan kalian anggap itu? Nanti penulis akan memberikan argumentasi kenapa. Faham? Tapi yang dianggap adalah huruf ta. Faham? Jadi di sana ada ifta'ala berarti hamzah dulu, kemudian apa? Fa dianggap tidak? Enggak, karena yang dilihat adalah awal huruf yang berharo dan sukun bukan haro. Faham? Jadi tak di sana. Kenapa tidak hamzah? Ini jawabannya setelah ini. Fa innaha, kenapa enggak dianggap? Fa innaha karena sesungguhnya fa di sini fa ta'liliyah. Fa apa? Karena artinya bukan maka. Tapi apa? Karena sesungguhnya dia, maksudnya apa dia? Al alifat adalah zaidatun. Adalah apa? Adalah zaidatun. Wadah tanda anak-anak wala ghair wadah. Baik, Ustaz af'ala apa? Ala itu juga hamzahnya zaidah sah, karena harusnya wazan fa'ala atau fa'ila jadi sah berarti hamzah. Kenapa kita anggap bahwa huruf pertamanya itu hamzah? Kenapa ifta'ala tidak kita anggap bahwa huruf pertamanya adalah padahal sama-sama katanya tadi zaidah. Karena zaidah enggak dianggap, maka af'ala harusnya dia tambahan juga enggak dianggap. Bukan hanya zaidah faqat, tapi di sini karena sesungguhnya dia zaidah. Tathbutu yang tetap fil ibtidai di permulaan, watasqutu dan jatuh fid darji di pertengahan. Maksudnya gini, hamzah wasal itu kalau kita awali dengan hamzah wasal maka hamzah itu ada harokatnya. Tapi kalau seandainya kita awali dari kata sebelum hamzah wasal maka hamzah wasal jatuh. Paham? Dan ini yang membedakan antara hamzah wasal di wazan ifta'ala dan af'ala. Kalau af'ala walaupun dia ziyadah tapi dia tathbutu ada di awal atau ada di pertengahan. Paham itu atau tidak anak-anak? Wadah perbedaannya. Paham atau tidak? Saya ulangi lagi, perhatikan. Saya mengatakan bahwa ifta'ala yang dilihat adalah awal huruf yang berharokat dan maksudnya adalah huruf taksah. Kenapa tidak huruf hamzah? Kan hamzah berharokat. Ini zaidah. Ini apa? Af'ala juga zaidah hamzahnya. Kenapa a-nya dianggap? Sehingga kita tahu bahwa wazan af'ala itu berarti mabnil fa'il karena hamzahnya fathah. Dianggap kan hamzahnya? Beda antara af'ala dan ifta'ala. Kenapa? Apa bedanya? Ifta'ala di sini pakai apa? Dia zaidah dan pakai hamzah wasal. Yang hamzah wasal itu kalau dibaca di awal maka dia ada. Kalau dibaca dengan kata sebelumnya maka dia tidak. Berbeda dengan af'ala, mau dia di awal ada, mau dia dengan kata sebelumnya paham? Qala wal mabniyu lil maf'ul minhu, dan adapun mabni lil maf'ul darinya dari fi'il madhi. Wa huwa, dan adapun dia adalah al fi'lu fi'il. Huwa ini maksudnya mabni lil maf'ul, mendefinisikan apa mabni lil maf'ul. Wa huwa, dan adapun dia maksudnya mabni lil maf'ul adalah al fi'lu fi'il alladzi yang lam yusamma tidak disebut apa fa'iluhu fa'ilnya fi'il tersebut. Ma adalah sesuatu yang ma di sini apa anak-anak? Khabarnya mabni lil maf'ul. Faham atau tidak? Dipisah dengan jumlah i'tiradiyah. Ma adalah sesuatu yang kana ada apa awaluhu awalnya apa? Fi'il madhi adalah madmuman, adalah dhammah. Jadi apa namanya? Ciri khas atau tanda fi'il madhi ini mabni lil maf'ul adalah awalnya apa? Dhammah. Ka fu'ila adalah seperti contohnya lafadz fu'ila, wa fu'lila, wa uf'ila, wa fu'ila, wa fu'ila, wa tufu'ila. Wadah atau tidak, ini semuanya mabni apa? Kenapa mabni lil majhul atau mabni lil maf'ul? Kenapa? Karena awalnya madmum. Faham? Taib, au kana awwalu mutaharrikin minhu, atau ada apa awal yang berharokat dari fi'il madhi tersebut madmuman adalah dhammah. Jadi kalau enggak awalnya dhammah, ya awal yang berharokat apa? Dhammah, itu tanda bahwa dia mabni lil maf'ul. Nahwa adalah seperti lafadz
uftu'ila. Apa? Kemudian wastuf'ila. Maka uftu'ila, ustuf'ila ini semuanya mabni lil. Karena kenapa? Anak-anak? Karena awal yang berharokat, harokatnya adalah dom. Mana awal yang berharokat? Ta, bukan ham. Adapun harokatnya hamzah dhamma itu memang mengikuti apa? Huruf yang ketiga. Sebagaimana kalian hafal baitnya apa? Wabda bihamzil wasli min fi'lin bidham in kana thalithun minal fi'li yudham. Wadah tanda anak-anak. Qala wa hamzatul wasli. Dan adapun hamzah wasal, penulis ingin menjelaskan kepada kita apa harokatnya hamzah wasal. Apa harokatnya apa? Wa hamzatul wasli, dan adapun hamzah wasal tatba'u adalah mengikuti apa hamzah wasal? Hadzal madmuma, akan ini rupanya dhamma fid dhammi, pada keadaan apa? Dhamma. Wadah atau tidak anak-anak? Baik. Jadi hamzah wasal itu mengikuti dhamma karena huruf ketiganya apa? Dhamma. In kana tsalithun, berarti huruf ke? Kata-kata tsalithun anak-anak di tajwid di Jazari itu in kana tsalithun, berarti hamzah wasal dianggap, maksudnya dihitung. Paham? Paham atau tidak anak-anak? Baik. Qala wa ma qabla akhirih. Wawu di sini wawu ataf. Ma'tuf kemana anak-anak? Ma'tuf kepada ma kana awwaluhu matmuman. Ketemu enggak? Jauh sekali itu. Wal mabniyu lil maf'uli minhu wa huwal fi'lul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Ma kana ini ngerti ma? Ma la wa ma qabla akhirih, kalimat ini ma'tuf kepada ma kana awwaluhu matmuman. Maksudnya fi'il mabni lil maf'ul adalah ma kana awwaluhu matmuman wa ma qabla akhirih yakunu maksuran abadan. Paham? Baik. Wa ma qabla akhirih, dan sesuatu yang qabla akhirih, sebelum akhirnya dia, akhirnya fi'il, yakunu, ada apa sesuatu tersebut adalah maksuran kasra abadan, terus ya. Nahwu adalah seperti apa? Nusira Zaidun wastukhrija al-malu. Wadah tanda anak-anak wala ghairu wadah. Baik. Qala al-fi'lul mudhari'. Ammal fi'lul mudhari'u, adapun fi'il mudhari', fa huwa, maka bermula fi'il mudhari' adalah ma, sesuatu yang yakunu, ada apa sesuatu itu, fi awwalihi. Yakunu ada, fi awwalihi adalah pada awalnya sesuatu itu. Ada apa? Ihdaz zawaidi, salah satunya tambahan al-arba'i yang 4. Jadi penulis mendefinisikan fi'il mudhari' dengan definisi yang tidak bagus ya. Ini tanda bukan definisi. Fi'il mudhari' adalah fi'il yang awalnya ada salah satu di antara huruf ziyadah yang 4 itu. Paham? Harusnya kalau pengen mendefinisikan fi'il mudhari' adalah fi'il mudhari' adalah fi'il yang apa? Menunjukkan hal wal mustaqbal. Harusnya gitu, paham? Tapi penulis mendefinisikan dengan tandanya fi'il apa? Mudhari'. Paham atau tidak? Baik. Memang nggak boleh saat memberikan definisi maka tanda, ya boleh tapi lemah. Misal fi'il mudhari' adalah fi'il yang ada salah satu di antara 4 huruf, sah? Apakah semua yang ada 4 huruf ini mesti fi'il mudhari'? Ya Isa, ada ya atau tidak di awalnya? Fi'il mudhari' atau madhi? Ya, paham? Jadi tanda itu lemah, tapi definisi itu kuat. Paham? Wahya, dan adapun dia, maksudnya apa? Az-zawaid al-arba' adalah al-hamzatu, hamzah, wan nunu dan nun, watta wal ya'u dan ya. Ya jama'uha, menjamakkan, mengumpulkan siapa seseorang, akan 4 itu dengan lafaz apa? Anaita atau ataina atau na'ti. Fal hamzatu, maka adapun hamzah, lil mutakallimi adalah untuk mutakallim wahdahu saja. Ingin menunjukkan apa faedahnya huruf ziyadah. Paham? Huruf ziyadah di fi'il mudhari' itu apa faedahnya? Fal hamzatu, maka adapun hamzah adalah lil mutakallimi wahdah. Jadi kalau aktubu berarti lil mutakallim. Lil apa? Faham itu mana anak? Taib. Wan nunu, dan adapun nun lahu adalah untuk dia, untuk apa? Lil mutakallim. Nun lil apa? Mutakallim. Ta, ndak. Idza kana, apabila ada, ma'ahu adalah bersama dengan mutakallim tersebut, ghairuhu, selain mutakallim tersebut. Paham?
Wadah jidan anak-anak ya. Wadah atau enggak? Jadi hamzah di awal fi'il mudhari' dan nun di awal fi'il mudhari' yadullu 'alal mutakallim. Paham? Akan tetapi bedanya kalau nun yadullu 'alal mutakallim ma'a ghairihi. Masih banyak orang. Kami, itu kan berarti yang ngomong itu kan salah satu di antara kami itu kan. Paham? Tapi kalau saya, apakah ada yang lain? Saya nulis, apakah ada yang saya maksud saya itu ada yang lain? La lil mutakallim wahdah. Tapi kalau nahnu berarti lil mutakallim ma'a ghairihi. Karena enggak mungkin kalau satu ngomong apa? Kecuali ikraman anak-anak, kecuali tawadu'an misalnya. Kecuali apa? Bentuk tawaduk, bentuk bentuk apa? Merendahkan hatinya dia misalnya. Faham atau tidak? Maka boleh mengatakan kami padahal dia cuma satu. Wadah atau tidak? Taib. Qala mana tadi? Watta'u dan adapun ta adalah lil mukhatabi. Untuk mukhatab. Mukhatab berarti orang yang diajak ngomong. Mufradan dalam keadaan sendiri. Seperti taktubu. Wa muthannan dan dalam keadaan seperti apa? Taktubani misalnya, faham? Wa majmu'an dan dalam keadaan jamak seperti apa? Taktubuna. Mudzakkaran adalah mudzakkar karena ada apa? Apa ini? Al-mukhatab. Fahimtum? Au muannatsan atau muannats. Dan tadi contohnya mudzakkar sah. Muannats apa? Taktubina. Taktubani sah. Baik, taktubina, taktubani terus taktubna, itu semuanya tak atau tidak depannya. Walil ghaibatil mufradati, dan untuk apa? Ghaibah yang mufradah apa? Taktubu. Karena taktubu ini dimaksudkan untuk kamu menulis dan untuk dia menulis. Sah. Coba di tasrif, yaktubu, yaktubani, yaktubuna, terus taktubu. Ini apa? Taktubu ini. Iya. Paham atau tidak? Kemudian nanti kalau pas anta apa? Taktubu juga. Jadi taktubu persis atau tidak? Jadi untuk apa? Untuk mukhatab mudzakkar wahid, ya atau tidak? Kemudian untuk apa? Ghaib mufradah. Ghaibah mufradah. Paham anak-anak? Wali musannaha dan untuk musannanya dia. Untuk musannanya apa? Ha di sini muannats. Faham atau tidak? Untuk muannats, untuk musannanya muannats. Berarti apa? Taktubani. Wadah anak-anak, jangan kembalikan kepada ghaibah. Karena musanna ghaibah. Musanna apa? Ghaibah apa? Ya, bukan ta, dan ini pembahasannya apa? Faham tuh anak-anak? Seharusnya dhamir itu kembali kepada yang dekat sah, tapi ini tidak memungkinkan dikembalikan kepada yang dekat, maka dikembalikan ke yang jauh. Mana yang jauh? Mu'annats. Selisih satu sah. Baik. Faham tuh? Qala wal ya'u, dan adapun ya adalah lil ghaibi untuk ghaib. Al mudzakkari yang mudzakkar. Wadah tanda mufradan dalam keadaan mufrad, wa musannan atau dan dalam keadaan musanna, wa majmu'an dan dalam keadaan jamak. Apa contohnya? Yaktubu, terus yaktubani, yaktubuna, ini semuanya sudah disebutkan. Wali jam'il muannatsatil ghaibah, dan untuk jamak muannatsah yang ghaibah apa? Yaktubna. Ya atau tidak depannya? Fahimtum? Qala wa huwa kembali ke apa? Fi'lul mudhari'. Ingin menjelaskan faedah apa? Faedah zaman yang mana yang kita dapatkan dari fi'il wa huwa, dan adapun dia masa fi'il mudhari' adalah yasluhu, boleh apa fi'il mudhari' lil hali untuk sekarang, walil istiqbali dan untuk yang akan. Jadi ketika saya sedang menulis sekarang, maka saya boleh pakai fi'il mudhari' lil hal sah. Kalau saya baru mau nulis setelah saya ngomong, maka lil istiqbal atau tidak? Mas Amin, tolong ambilkan air ya. Sudah. Oh, terus ini. Dua ember. Oh ya. Pas. Oke, kucing ini di depannya apa? Into di depan. Di depan rumah. Aduh, serana banyak. Terima kasih ya. Baik. Bismillah.
Beneran ngantuk Ustaz ya. Ustaz ngajar terus dari pagi tadi. Ngantuk tadi. Mana tadi anak-anak? Jadi kata-kata kalimatnya musannif ini, anak-anak kalian kalau pengen ngerti kitab, tugas kalian tuh gini, memberikan judul di setiap kata. Misal contohnya wahwa ini saya kasih judul apa? Misal Ustaz, makna zaman di fi'il mudhari itu menunjukkan zaman apa ini? Wahwa yasluhu lil hali wal istiqbal. Fahimtum? Sebelumnya tadi apa? Alamat fi'il mudhari. Misal setiap paragraf itu punya poin sendiri anak-anak, paham? Dan ini tugas kalian memoinkan. Kalau kalian ngerti poinnya, kalian nggak akan bingung memahami kitab. Maaf. Setiap selesai paragraf, masuk paragraf baru, kalian mikir, ini penulis ini ingin memberitahukan saya faedah apa sih? Itu pertanyaan yang harus ada di pikiran kalian. Paham anak-anak? Kalau kalian kayak gitu terus, kalian akan ngerti kitab dan pintar nanti ya. Qala wa huwa, dan adapun fi'il mudhari adalah yasluhu, boleh apa fi'il mudhari lil hali untuk masa sekarang, wal istiqbali, dan untuk yang akan datang. Taqulu, mengatakan siapa engkau, yaf'alu melakukan siapa seorang al-ana sekarang, wa yusamma, dan dinamakan halan akan sekarang, wa hadiran, dan hadir, wa yaf'alu ghadan, dan melakukan siapa seorang ghadan besok, wa yusamma, dan dinamakan mustaqbalan. Maksudnya dinamakan apa zaman ghadan itu? Mustaqbalan, zaman mustaqbal. Fa'idha adkhalta, kelas anak-anak, berarti ada dua potensi makna fi'il mudhari, dan kemarin sudah saya sampaikan bahwa dua potensi ini potensi sama. Enggak ada yang lebih kuat dari satu dibandingkan dengan yang lain. Semuanya potensinya sama, 50% 50%. Fa'idha adkhalta. Tapi anak-anak, fa'idha adkhalta, maka apabila memasukkan sapa engkau alaihi, atasnya, atas apa? Fi'il mudhari, alaihi ala fi'il mudhari. As-sina kan sin. Apabila engkau memasukkan sin di fi'il apa? Mudhari, maka apakah maknanya masih salah satu di antara dua ini? Nah, maka ta'ayyana al-istiqbal. Ta'ayyana apa? Au saufa, atau kamu masukkan saufa. Fakulta, maka mengatakan sapa engkau, sayaf'alu au saufa yaf'alu. Faham atau tidak? Jawab syaratnya mana? Jawab syaratnya idza ikhtassa, maka khusus apa fi'il mudhari? Bi zamanil istiqbali, untuk masa yang akan datang. Faham tuh mana anak? Taib. Qala fal mabniyu lil fa'ili, maka adapun mabni, sekarang apa? Bagaimana perubahan fi'il mudhari kalau kita ingin membangunnya mabni lil fa'il? Wadah anak-anak. Dan bagaimana bentuknya fi'il mudhari kalau kita ingin membangunnya mabni lil maf'ul? Fal mabniyu lil fa'il, maka adapun mabni lil fa'il minhu dari fi'il mudhari adalah ma, sesuatu yang kana ada apa harful mudhari'ati, harf mudhari'ah, minhu dari fi'il mudhari maftuhan, adalah fathah. Jadi kalau fi'il mudhari depannya apa? Fathah, maka dipastikan dia mabni lil fa'il. Illa, kecuali ma, ada apa? Ma, sesuatu yang karena ada apa madhihi, madhinya fi'il mudhari. Fi'il mudhari kan punya madhi kan? Madhinya dia masih madhinya fi'il mudhari adalah ala arba'ati ahrufin, atas 4 tuh. Jadi fi'il mudhari kalau depannya fathah mabni lil fa'il, kecuali apabila madhinya fi'il mudhari hurufnya berapa? 4. Baik itu tsulats mazid atau rubai mujarrad. Faham anak-anak? Fa inna harfal mudhara'ati, maka sesungguhnya ini maka ya. Maka sesungguhnya huruf mudhara'ah minhu, darinya, dari apa? Minhu dari apa? Saya ulang lagi, fa inna harfal mudhara'ati, karena sesungguhnya huruf mudhara'ah minhu, darinya, dari apa? Ta. Dari fi'il mudhari yang madhinya 3 huruf. Faham tuh? Yakunu adalah ada. Yakunu apa i'rabnya? Kabarnya inna. Yakunu adalah ada apa? Harful mudhara'ati minhu. Paham atau tidak? Madmuman adalah dhammah abadan, selamanya. Paham? Maksudnya kalau seandainya fi'il mudhari ini hurufnya madhinya hurufnya 4, maka bukan fathah awalnya tapi dhamma abadan. Kemudian di sini ada pertanyaan, kalau dhamma
Berarti kan sama dengan mabni lil maf'ul, karena nanti penulis akan mengatakan kepada kita bahwa fi'il mudhari apabila dimabnikan lil maf'ul depannya dhamma, berarti kan sama dengan ini. Bagaimana cara membedakannya nanti akan dijelaskan oleh musannif. Paham? Nahwu adalah seperti apa? Ini contoh fi'il mudhari yang madinya 4 huruf. Yudahriju. Mana yudahriju, fi'il madinya 4 huruf. Buktinya apa? Dahraja. Buktinya wazannya apa? Dahraja. Yukrimu wa yukrimu. Apa? Bukan karuma, tapi akroma. Yukrim. Dan di sini ada iskal anak-anak. Harusnya akroma itu kalau kiasnya yuakrim, sah? Karena cara membuat fi'il mudhari adalah apa? Ditambah harful, paham atau tidak? Kemudian wazan yang kita ma'ruf, paham? Misal af'ala, misal fa'ala yufa'ilu, sah? Fa'ala yufa'ilu, enggak ada yang dihapus, sah? Dari fi'il madinya, sah? Baik. Sekarang akroma harusnya tapi menjadi yukrimu. Alas, kenapa? Nanti saya akan jelaskan di fi'il amr. Saya akan menjelaskan ini di fi'il apa? Amr. Ketika saya membahas tentang apa? Fi'il amrnya akroma adalah akrim, bukan ikrim. Paham tuh? Kenapa? Nanti kita akan bahas insyaallah. Wa yuqatilu wa yufarrihu. Intinya bahwa ini semuanya fi'il mudhari' mabni lil ma'lum atau mabni lil fa'il walaupun awalnya tidak fathah. Masih gitu, paham anak-anak? Qala wa alamatu bina'i hadhil arba'ati. Dan adapun tandanya mabninya ini rupanya 4. Rupanya 4. Maksud apa ini? Maksudnya mabni alamat binanya ini rupanya 4, maksudnya yudahriju, yukrimu, wa yuqatilu, wa yufarrihu. Karena kan ini iskal. Iskalnya kenapa anak-anak? Karena dia mirip mabni lil majhul, faham? Faham atau tidak? Maka alamat mabni lil fa'ilnya 4 ini, paham atau tidak? Berarti bukan awalnya tapi apa? Tapi nanti ini. Saya baca dulu. Wa alamatu bina'i hadil arba'ati lil fa'ili. Maka adapun alamat binanya ini rupanya 4 lil fa'il adalah kaunul harfi, perkaranya sebuah huruf alladzi yang huruf tersebut qabla akhiri adalah sebelum akhirnya gitu ya. Berarti khabar dari mubtada' mahdhuf maksuran, khabarnya kaun adalah apa? Kasrah abadan. Ngerti anak-anak? Jadi tandanya apabila kawan-kawannya yudahriju ini kita pengen tahu dia mabni lil fa'il atau lil maf'ul, paham atau tidak? Maka sebelum huruf akhirnya kasrah atau tidak. Kalau kasrah maka mabni lil fa'il, kalau fathah maka mabni lil majhul. Misaluhu adapun misalnya min yaf'ulu dari lafaz apa? Misalnya apa anak-anak ini? Ini kembali ke awal lagi. Misalnya apabila fi'il mudhari' mabni lil ma'lum tapi selain 4 huruf madinya, mesti gitu. Paham atau tidak? Jadi ini misal yang awal tadi anak-anak. Jadi fi'il mudhari' kita mengetahui dia mabni lil fa'il kalau awalnya Misalnya apa ini misalnya itu? Kan tadi kan diselingi kan? Kecuali ini. Kemudian kecuali itu yang dibahas selama kemudian baru balik lagi misaluhu. Adapun misalnya apa? Fi'il mudhari' yang mabni lil fa'il tapi yang normal, yang selain 4 huruf tadi. Min yaf'ulu, apa? Dari wazan yaf'ulu misalnya adalah yansuru, yansurani, yansuruna, tansuru, tansurani, yansurna, tansuru, tansurani, tansuruna, tansurina, tansurani, tansurna, unsuru, ansuru, afan, nansuru. Ini semuanya fi'il mudhari' mabni lil fa'il. Waqis ala hada, dan kiaskan siapa kamu ala hada atas ini, yadribu wa ya'lamu wa yudahriju wa yukrimu, sah, wa yuqatilu wa yufarrihu wa yatakassaru wa yataba'adu wa yanqati'u wa yajtami'u wa yahmarru wa yahmarru wa yastakhriju wa ya'shawshibu wa yaq'ansisu wa yaslangqi. Pokoknya awalnya fathah mesti mabni lil fa'il. Wa yajlawwidhu wa yatadahraju
wa yahranjimu wa yaqsha'irru. Paham tuh anak-anak? Disebutkan semuanya. Nah, kita karena sudah menghafal kosakata, jadi gunanya kalian apa? Menghafal kosakata karena langsung tahu bahwa ini mabni lil fa'il. Tapi ini teorinya anak-anak. Ini apa? Teorinya. Sebetulnya kalian sudah ngerti, tapi ini diteorikan. Qala wal mabni lil maf'ul minhu, dan adapun mabni lil maf'ul dari fi'il mudhari' adalah sesuatu yang karena ada apa harful mudhari'ati, huruf mudhari'ah minhu dari fi'il mudhari' tersebut adalah madmuman. Adalah apa? Wa ma qabla akhiri, dan adapun sesuatu yang sebelum akhirnya adalah maftuhan. Adalah apa? Wada atau tidak anak-anak? Nahwa adalah seperti yun saru wa yudah raju. Kelas wayuk ramu wa yuqa talu wa yufarrahu wa yustakhraju. Kelas anak-anak? Taib. Qala wa'lam, ketahuilah siapa engkau. Tapi anak-anak, sekarang penulis ingin menjelaskan beberapa hukum yang terjadi di fi'il mudhari'. Beberapa hukum apa? Yang terjadi apa? Masih hukum ini i'rabnya bagaimana kalau ketemu dengan huruf-huruf semacam ini, masih gitu, paham? Perhatikan anak-anak, kenapa ketika membahas fi'il madhi tidak dibahas ini? Karena fi'il madhi apa? Karena fi'il madhi gak akan berubah. Fi'il madhi yang berubah apa? Dan saraf membahas tentang perubahan kata atau tidak. Paham itu anak-anak? Perhatikan anak-anak apa? Kata-kata yansuru kemudian jadi lam yansur misalnya, paham? Ini bisa dibuat pembahasan nahwu, bisa dibuat pembahasan saraf juga. Pembahasan nahwu dari segi kita ngi'rabnya bagaimana? Lam ini harfu nafi misalnya, wa harfu jazim misalnya, faham atau tidak? Kemudian yansur fi'il mudhari' majzumun bilam dan seterusnya, faham atau tidak? Ini berarti pembahasan apa? Nahwu. Tapi yansur bukan yansuru, ini pembahasan saraf. Jadi sigot yang diucapkan pembahasan nahwu, tapi perubahan katanya bentuknya bagaimana? Pembahasan apa? Saraf. Jadi masing-masing saling melengkapi ya. Taib, sekarang fi'il mudhari' apabila bertemu dengan dua huruf dulu. Apa hurufnya? Ma sama wa sama la an-nafiyatan. Yang nafi. Apabila ada fi'il mudhari' ketemu ma nafiyah sama fi'il mudhari' ketemu la nafiyah, itu fi'il mudhari'nya jadi bagaimana bentuknya? Jawabannya enggak jadi gimana-gimana. Bentuknya sama. Bentuk apa? Perhatikan, faham atau tidak anak-anak? Jadi kalau ada ma nafiyah atau la nafiyah, ini tidak merubah bentuk fi'il. Misal la yansuru, ya tetap yansuru dhammah, la yansuru ya tetap ngono, paham? Ma yansuru ya tetap gitu, paham? Apa artinya la yansuru? Tidak menolong, paham? Bukan la yansur nanti dibahas, paham? Jadi la ada dua, nafi atau nahi. Kalau nahi itu larangan, kalau nafi itu peniadaan. Tidak menolong itu peniadaan atau tidak? Bukan janganlah menolong. Kalau janganlah menolong itu nahi, larangan. Larangan nanti, ini la nafiyah. Begitu juga ma nafiyah, tidak merubah bentuk fi'il mudhari' sama sekali. Ma yansur artinya tidak menolong juga. Paham anak-anak? Taib. Wa'lam, maka ketahuilah siapa engkau. Annahu sesungguhnya yadkhulu adalah masuk. Annahu sesungguhnya dia ini apa nih? Ma wala an-nafiyatan, ma berarti annahu ay annal madhkur, sesungguhnya yang disebutkan masih ma nafiyah sama la. Kenapa Ustaz takwilkan hu ini al-madhkur? Karena marji'ud dhamirnya harusnya dua, dan kalau dua berarti annahu ma harusnya gitu, sah? Annahuma atau annaha? Anak-anak kalau ghairu akil itu sebetulnya annaha semua, paham? Kalau ghairu akil sebetulnya apa? Falas la ba'sa. Kalau annahuma ya boleh juga, tapi lugha qalilah ya, lugha yang sedikit. Annahu sesungguhnya dia, masih al-madhkur, adalah yadkhulu manafiyah wa la nafiyah, adalah yadkhulu masuk apal madhkur alal fi'l al-mudhari'i kepada fi'il apa? Oh berarti pesannya fa'il ya. Yadkhulu adalah masuk alal fi'l al-mudhari' atas fi'il mudhari' apa? Ma wala an-nafiyah. Ini fa'ilnya yadkhul, paham? Fala tughayya, ini
poin pentingnya, fala tughayyirani, maka tidak merubah apa keduanya, sighatahu akan sighatnya fi'il. Takulu mengatakan siapa engkau, la yansuru, la yansurani, la yansuruna ila akhirih. Ada bedanya enggak? Enggak ada bedanya. Sighatnya tetap sama dari awal sampai akhir. Wa kadzalika, dan seperti itu. Apa ini i'rabnya kadzalika anak-anak? Khabar. Mana mubtada'nya? Mahdhuf. Gimana mahdhufnya? Maksudnya gini, mana mubtada'nya? Mubtada'nya itu lafadz ma yansuruni anak-anak. Dan adalah seperti itu, maksudnya seperti apa? La, enggak berubah sama sekali. Bermula lafadz ma yansuru. Faham atau tidak? Ma yansurani, ma yansuruna ila akhirih. Faham anak-anak? Coba nek kalian enggak pakai kode ngono, ngerti cara menjelaskan kan? Cara jelaskan ini bisa enggak? Iki mubtada ini khabar mumat. Iya atau tidak? Karena kalian ngerti dari kode itu, ngerti maknanya kayak gini. Mesti ini mubtada ini khabar. Dari feeling makna ya. Nah, feeling ini penting. Kemudian yang selanjutnya, fi'il mudhari ini kadang kedatangan jawazim, kadang kedatangan nawasib. Kedatangan apa? Jawazim sama apa? Nawasib. Jazim berarti harf yang menjadikan fi'il mudhari majzum. Sah? Kalau nasib berarti apa? Harf yang menjadikan fi'il mudhari mansub. Masih gitu, paham? Wadah atau tidak anak-anak? Berarti perhatikan anak-anak. Ada harf, ada fi'il mudhari, sah? Harf, misal lam, ini kan harf jazim, ya atau tidak? Maka lam ini disebut apa? Jazim. Kelas type fi'ilnya disebut apa? Majzum, yang dijazmi oleh jazim. Paham tuh? Qala wa yadkhulu, dan masuk. Hukumnya bagaimana anak-anak? Kesimpulannya? Ya apabila dimasuki harf jazim, maka apa? Majzum, sah? Majzumnya macam-macam. Alamat i'rabnya sah? Bisa jadi majzum dengan sukun, bisa jadi majzum dengan hadfun nun, bisa jadi majzum dengan hadfu harfil illah. Ya atau tidak anak-anak? Taib. Jadi fi'il mudhari kalau kedatangan, intabi perhatikan ini kalimatnya Ustaz, fi'il mudhari apabila kedatangan harf jazim, maka dia punya berapa keadaan. Yang pertama majzum dengan sukun, yang kedua majzum dengan, yang ketiga hadfu harfil illah. Ada kemungkinan yang lain. Kadang ada fi'il mudhari kedatangan majzum tapi dia mabni. Kenapa mabni? Karena dia muttasil binunin niswah misalnya. Muttasil apa? Paham? Lam yansurna. Dihapus enggak nanya? Enggak dihapus. Kalau kalau yansuruna dikasih lam jadi apa? Lam yansuru. Nanya enggak dihapus. Bedanya na di lam yansurna dan na di lam yansuruna, enggak usah ada lamnya, paham? Biar anak nanya. Bedanya na ini dan na itu apa anak-anak? Kalau lam yansurna yang nun yang di apa? Di dhamir apa itu? Afan di wazan hunna ya. Nah, di wazan hunna itu nunnya adalah nun apa? Nun dhamir, nun fa'il. Paham anak-anak? Nun fa'il. Adapun yansuruna, nah di sana apa nunnya? Bukan nun dhamir, tapi nun alamatul i'rab. Nun apa? Wadah atau tidak? Kenapa? Karena dhamirnya yansuruna itu wawu. Wadah. Dhamirnya apa? Maka kita tahu bahwa enggak mungkin nunnya ini dhamir. Maka karena enggak dhamir, boleh dia. Adapun yansurna, mana dhamirnya? Nah itu dhamirnya. Kalau dihapus terus enggak kelihatan dhamirnya. Paham atau tidak? Emang kenapa Ustaz kalau enggak kelihatan dhamirnya? Ya nanti istibah. Kalau yansur ya padha karo dhamir huwa. Iya atau tidak? Maka ada iltibas di sana. Ada apa? Tahu iltibas? Ada sebuah kesamaran di sana. Maka karena ada yang samar tidak dihapus. Wadah anak-anak, begitu juga apabila fi'il mudhari ini kedatangan nawasib. Maka keadaannya ada 4 berarti ya.
Yang pertama dia apa? Mansubun dengan fathah. Yang kedua mansubun bihadfin nun. Yang ketiga mansubun bihadfi harfil illah. Kemudian apa? Afan. Ada mansub bin afan? Tidak ada. Berarti 3 keadaan toh ya. Kalau ada harfil illah di akhirnya maka difathahkan. Kelas. Berarti keadaan yang ketiga apa? Mabni tadi. Apa? Lan yansur na. Wadah anak-anak. Sekarang saya tanya i'rabnya. Kalau lan yansura, apa lan i'rabnya apa? Harfu nafin dulu. Lan artinya harfu apa? Nafin. Terus harfu apa? Nasib. Kemudian mabni alas sukun, la mahallalaha. Semua huruf la mahallalaha minal i'rab anak-anak. Faham atau tidak? Kemudian yansura fi'il mudhari' mansubun bilan wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Ada anak-anak. Baik. Kalau yansuruna dikasih lan bagaimana? Lan yansuru. Lan yansuru. Lan tadi i'rabnya sudah. Yansuru bagaimana? Fi'il mudhari' mansubun wa alamatun nasbihi hadzfun nun. Paham anak? Baik. Kalau lan yansurna bagaimana i'rabnya? Lan tadi. Khalas yansurna apa? Fi'il mudhari' mabniyun 'ala sukun, ala sukun fi mahalli an-nasab. Fi'il mudhari' mabni 'ala sukun fi mahalli nasab. Kenapa fi mahalli nasab? Ada. Jangan kalian anggap kalau mabni enggak ada mahalnya. Kalau mabni ada apa? Perhatikan anak-anak, jangan kalian campur adukkan huruf la mahallalah i'rab. Huruf mabni sah, semua huruf mabni. La mahallalah minal i'rab. Apakah la mahallalah minal i'rab karena dia mabni? La, karena dia huruf. Paham tuh? Supaya kalian tidak pahami bahwa semua yang mabni la mahallalah minal, akhirnya yansurna la mahallalah minal. La, ini khata. Yansurna dia mabni, tapi lahu mahal fil i'rab. Tapi punya posisi di, ngerti anak-anak atau enggak? Fahimtum? Wala ghairu wadah. Wala sa'ab. Taib, ini kalau apa? Kedatangan apa? Jawazim ya. Di antara jawazim sama nawasib. Jawazim apa saja anak-anak? Lam misalnya, jawazim. Lam, la nahiyah, iya atau tidak? Kemudian apa? Lamul amr. Tapi ini jawazim. Kalau nawasib apa? An, lan, idan, kai. Wadah anak-anak. Taib. An, lan, idan, kai. Lan beramal bila syurut anak-anak. Lan apa? Lan itu mesti fi'il mudhari' setelahnya mansub tanpa ada syarat. Adapun selain lan menasabkan fi'il mudhari' bisyurut. Menasabkan fi'il mudhari' apa? Bisyurut. Wadih atau tidak? Wala ghairu wadih. Wadih. Baik. Kemudian pembahasan apa? Besok kita baca ya. Besok kita bacanya. Kemudian fi'il amr khalas. Besok sekalian ini. Ini tinggal berapa kali pertemuan anak-anak? Berapa kali? Oke? Terakhir ini? Di jadwal? Masa ya? Ini tanggal berapa tuh? Ini kan tanggal 5. Oh gitu. Terakhir ini. Saya jelaskan lagi anak-anak. Gak usah baca ya. Pokoknya babnya apa tak jelaskan. Kelas. Taib. Fi'il amr kemarin kita sudah jelaskan bahwa fi'il amr adalah fi'il yang menunjukkan talab, sah? Fi'il yang menunjukkan apa? Talab. Kemudian yang paling penting dari pembahasan fi'il amr adalah bagaimana cara membuat fi'il apa? Amr. Cara membuat fi'il amr adalah dari fi'il mudhari'. Caranya bagaimana? Langkahnya dua anak-anak. Langkahnya dua. Ingat-ingat ya. Yang pertama huruf mudhari'anya dihapus. Kelas. Kemudian yang kedua disukunkan akhirnya atau dihadzafkan akhirnya kalau seandainya akhirnya harful illah misalnya
Faham atau tidak? Kalau akhirnya nun berarti dihadzafkan nun. Khalas. Berarti bagaimana? Dihilangkan harful mudhara'anya, disukunkan atau dihapus nunnya atau tergantung akhirnya. Faham atau tidak anak-anak? Baik, kemudian dilihat anak-anak. Kalau setelah 2 langkah ini cukup, alhamdulillah. Tapi kalau belum cukup, kenapa belum cukup Ustaz? Karena awalnya sukun ternyata. Ketika dihapus harf mudhara'anya ternyata awalnya apa? Sukun. Misal contohnya nasara yan suru. Saya ingin membuat yan suru menjadi fi'il amr. Maka ya-nya dihapus. Ra-nya disukunkan. Ansur. Ya atau tidak? Nunnya sukun atau tidak? Bisa enggak dimulai dengan sukun? Bisa tapi sah. Bisa tapi apa? Susah. Terus bagaimana? Didatangkan apa? Hamzah wasal. Jadi ada langkah ketiga apabila dibutuhkan hamzah wasal. Tapi kalau seandainya enggak dibutuhkan, misal ta'allama ya ta'allamu, ya-nya dihapus, memnya disukun, jadi apa? Nah, sudah bisa, maka enggak usah didatangkan hamzah apa? Wasal. Kalau enggak bisa baru didatangkan apa? Hamzah wasal. Faham atau tidak anak-anak? Berarti intabihu, perhatikan anak-anak. Unsur, kata-kata unsur hamzah wasalnya ini didatangkan kenapa anak-anak? Karena butuh. Makanya kalau sudah enggak butuh lagi, enggak usah dibaca. Seperti apa? Kalau sudah ada harokat huruf kata sebelumnya, sudah ada kata apa? Harokat kata. Paham atau tidak? Maka hamzah wasalnya sudah enggak dibutuhkan, maka enggak dibaca. Tapi tetap ditulis anak-anak. Penulisannya tetap apa? Tetap ada. Paham anak-anak atau tidak? Baik. Kemudian masalah tadi ya, yang masalah wazan akrama. Wazan apa? Akrama. Akrama harusnya harusnya kiasnya gitu. Ya atau tidak anak-anak? Kalau buat fi'il mudhari harusnya gitu. Taib. Kemudian di sini lihat. Kalau anta berarti apa? Lihat akrama yu'akrimu. Kita anggap ini yu'akrimu dulu seperti kias yang lain, paham? Taib. Kalau seandainya tak jadi apa? Tu'akrimu. Kalau hamzah, kalau saya. Disinilah yang susah. Paham tum? Apa? U'akrim. Dan orang Arab gak suka hamzah bertemu hamzah sah, maka ada tashil dan seterusnya. Itu kenapa? Karena hamzah ketemu a'jamiyu, padahal aslinya a'jamiyu. Tapi kadang-kadang orang Arab kesusahan. Makanya apa? Makanya dihapus. Jadi apa? Jadi harusnya akrimu, jadi ini dihapus. Jadi apa? Paham tum? Ukrimu. Khalas anak-anak. Taib. Ini apa? Hamzah apa? Mudhara'ah. Saya ulangi lagi. Ini hamzah apa? Ini hamzah apa? Asli. Ini mudhara'ah, ini apa? Yang dihapus yang hamzah aslinya. Khalas. Jadi ukrimu. Jadi akrama. Perhatikan anak-anak. Harusnya yang susah di mana? Di uakrimu tok. Maka dihapus hamzah yang kedua jadi ukrimu. Tapi ini ikut kena efek. Paham atau tidak? Ikut apa? Sisan dihapus kabeh menurut bahasanya. Paham atau tidak? Sisan dihapus apa? Jadi yukrimu, tukrimu. Paham atau tidak? Taib. Sekarang fi'il amarnya apa? Jadi ukrimu. Coba dihilangkan harful mudhara'anya seperti proses normal. Mana harful mudhara'anya? Hamzah. Dia jadi akrim. Dihapus dan disukunkan akhirnya, sah. Biasanya kalau kayak gini bagaimana anak-anak? Didatangkan hamzah. Kalau didatangkan hamzah wasal bagaimana? Ikrim, karena kaidahnya kalau huruf ketiga kasrah maka dia kita enggak ikrim, tapi apa? Kenapa akrim? Karena ini bukan hamzah wasal. Hamzah mana? Hamzah aslinya dia balik lagi karena dibutuhkan di sini. Paham teman anak? Hamzah aslinya dia apa? Dibutuhkan lagi. Pokoknya selama dibutuhkan, selama ngeribeti, hapus. Ngerti ya anak? Baik. Ini kenapa fi'il amar dari akrama adalah akrim, bukan ikrim. Wadana. Dan gak ada fi'il amar ikrim. Adanya ukrum.
Dari wazan apa? Karuma. Dan karuma fi'il mudhari'nya pasti yak. Kalau huruf ketiganya dhamma pasti enggak ada kecuali yak. Ini yang kemarin kita bahas. Fahimtum wala ghairu wadih ini. Baik. Kelas beberapa hukum yang penting juga. Terakhir anak-anak terakhir. Kapan-kapan kita bahas kitab ini dan ternyata salah perhitungan Ustaz. Justru pembahasan-pembahasan penting yang belum pernah kalian dapatkan ada di tengah-tengah ya dan nggak cukup waktunya, nggak apa-apa. Kapan-kapan kalau ada waktu lagi kita bahas ya. Tapi perhatikan terakhir ya. Ada kaidah penting berhubungan dengan fi'il mudhari'. Ada kaidah penting berhubungan dengan apa? Baik. Apabila perhatikan, apabila di wazan fi'il mudhari' ada tak yang berjejeran. Ada tak yang apa? Berjejeran. Misal contohnya apa? Misal wazan tafa'ala. Kalau anta berarti apa? Tatafa'alu. Sah? Jadi di fi'il mudhari' apabila di depannya ada dua tak yang berdampingan, maka ulama punya kaidah. Boleh tetap tatafa'alu, tapi boleh dihapus taknya yang pertama. Boleh dihapus apa? Jadi tafa'alu. Paham atau tidak anak-anak? Jadi tafa'alu ini wazan, ini fi'il apa? Mudhari' dari wazan tatafa'alu, harusnya gitu. Paham atau tidak anak-anak? Dan ini banyak sekali di Al-Quran. Seperti contohnya apa? Seperti contohnya di surat Al-Qadr. Tanazzalul malaika. Tanazzalu fi'il apa? Kalau kalian mengatakan fi'il mudhari' dan nggak ngerti kaidah ini, tanazzalu fi'il mudhari'. Paham atau tidak? Tanazzalu fi'il mudhari' dari fi'il madhi apa? Kalau nazzala bukan tanazzalu tapi tunazzilu. Sah. Ini wazannya apa? Tafa'ala. Ya tafa'alu, tatafa'alu. Loh, kalau tatafa'alu berarti harusnya tatanazzalul malaikatu waruhu. Tapi di Al-Quran apa? Karena kaidah mengatakan apabila bentuk fi'il mudhari' ada dua tak di depannya, maka boleh dibiarkan atau boleh apa? Dihapus. Wadah atau tidak? Dan tanazzalu bukan fi'il madhi. Karena kalau fi'il madhi jadi apa? Enggak mungkin dhamma. Tapi bukan tanazzala, tapi tanazzalatil malaika. Tanah malaika apa? Mana secara lafadz sah. Taib. Tapi boleh juga dibiar, dan di Al-Quran juga ada. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Jadi ada yang tanazzala, ada yang faham atau tidak anak-anak? Ini boleh dua-duanya. Fahimtum? Wadih wala ghair wadih. Apakah hanya wazan tafa'ala? Tafa'ala juga. Paham? Tafa'ala ya tafa'alu. Kalau tafa'alu ada tak berdampingan atau tidak? Boleh tatafa'alu, boleh tafa'alu. Seperti tafa'alu tadi. Wadah anak-anak. Dahroja. Bukan tadahroja. Ya tadahroju. Kalau tadahroju gabung atau tidak? Boleh juga dihapus, boleh juga dibiarkan. Wadah wala ghair wadah. Sa'ab. Kelas anak-anak, insyaallah kapan-kapan kalau masih ada waktu kita bahas lagi. Dulu di kelas kalian juga nggak selesai ya. Ini nggak selesai ya. Tapi masih agak banyak kita dulu bahas kelas kalian ya. Kenapa tahun ini sedikit sekali? Kayaknya karena Ustadz nulis kayaknya. Ya. Coba kalau Ustadz nggak nulis itu cepat ya. Tapi karena nulis jadi lama. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.